Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di markas besar Liga Bayangan, atau kultivator bayaran, telah berkumpul 7 komandan utama yang merupakan para kultivator tingkat pertapa suci. Mereka dengan serius sedang membicarakan arah peperangan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Pemimpin Lici, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Komandan Wisao cemas, karena tidak ingin seluruh pasukannya musnah. Tarik semua pasukan secara diam-diam, dan biarkan pasukan kerajaan Qi menjadi umpan. Ucap Lici. Pemimpin Lici, lalu bagaimana dengan pemuda bangsat itu? Tanya Komandan Nandong. Pemuda yang dimaksud adalah King Ruo. Komandan Nandong dan Komandan Cuda, aku perintahkan kalian berdua secara khusus untuk membunuh pemuda bangsat itu. Ucapnya. Baik pemimpin, jawab kedua komandan tersebut. Lalu mereka semua yang ada di dalam ruangan itu membubarkan diri. Lici termenung. Mengapa pasukan kekaisaran bisa menjadi begitu kuat? Apakah mereka memiliki pasukan rahasia? Batinnya. Matanya yang tajam menerawang. Dirinya mengingat masa silam saat kehilangan anak dan istrinya hingga keluar dari istana. Semuanya karena Bai Zhang keparat itu, teriaknya keras. Bai Zhang, aku akan membunuhmu, ucapnya geram. Di satu pihak, Kaisar Bai Zhang tidak mengetahui pemimpin Liga Bayangan adalah Lici, sedangkan Lici tidak tahu bahwa pasukan yang dilawannya adalah prajurit sekte yang direkrut dalam waktu singkat. Dan kita geser cerita, 500 meter dari benteng pertahanan kerajaan Qi, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Dari jauh tampak pasukan kekaisaran datang seperti ombak terus bergerak ke arah markas. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap Komandan Wisao terkejut saat melihat pasukan tersebut. Pasukan kekaisaran sudah sampai ke markas utama. Menurut perkiraan mereka sebelumnya, setidaknya 3 atau 4 hari lagi baru pasukan itu tiba. Tidak ada jalan mundur. Semuanya bertarung, teriaknya. Pertempuran besar terjadi lagi. Di pihak pasukan kerajaan Qi, Raja Qitong telah mundur dan kembali ke kerajaannya bersama pasukannya. Dari 100.000 pasukan yang pergi kini hanya tersisa 20.000 orang yang kembali, itu pun banyak yang terluka. Sungguh ironi, anggapan mudah dan kemenangan di depan mata justru adalah jalan neraka. Yang mulia Qitong, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang menteri. Qitong tampak merenung. Hukuman dari pihak kekaisaran tidak dapat lagi dielakkan. Dirinya hanya berharap pihak kerajaan tidak memusnahkan semua orang-orangnya. Ungsikan semua keluarga utamaku keluar kerajaan. Cari Suaka, aku secara khusus menyerahkan tugas ini padamu. Ucap Qitong pada Qisang. Tapi yang mulia, bagaimana dengan Anda sendiri? Ucapnya cemas. Aku adalah raja di kerajaan ini, aku akan bertanggung jawab. Setidaknya keluargaku masih ada waktu untuk pergi sebelum pasukan kekaisaran tiba. Ini adalah titahku, bawa pergi mereka, dan ini adalah cincin raja. Aku serahkan padamu, pergi sekarang. Perintahnya. Baik yang mulia, ucap Qisang lalu bergegas pergi. Dan 5 hari kemudian, di aula utama kekaisaran, terlihat Kaisar Bai Zhang tampak senang. Selama 5 hari kekaisaran harus menghadapi serangan 2 pasukan dari 2 arah yang berbeda. Dari arah selatan, pasukan telah memukul pasukan musuh, sedangkan dari arah barat, pasukan kerajaan benar-benar menumpas pasukan Liga Bayangan dan bahkan menangkap Lici. Lici, tidak aku sangka ternyata kamu adalah orang di belakang ini semua. Sungguh pengampunanku saat itu tidak ada artinya. Mulai hari ini, nama keluargamu akan dihapuskan dari Kekaisaran Wei, ucap Bai Zhong tegas. Saat itu, keluarga Li melakukan pemberontakan, tetapi Kaisar Bai Zhang memberi wajah keluarga Li karena jasa-jasa mereka selama ini.
Tetapi tidak disangka, Li Zi putra Patriark Li Ho telah mendirikan Liga Bayangan untuk membalas dendam. Li Qi terdiam. Dirinya benar-benar tidak dapat membela diri, berbicara juga tidak ada artinya. Gantung dia, ucap perintah Kaisar Bai Zhang. Di restoran, kedai-kedai sederhana maupun di jalanan, semua orang masih membicarakan kemenangan pihak kekaisaran melawan dua musuh besar dari dua sisi. Mereka seakan tidak percaya bagaimana pihak kekaisaran dengan mudah dapat melawan dua kekuatan tersebut, bahkan Liga Bayangan telah ditumpas ke akar-akarnya. Mungkin saat ini pihak kekaisaran akan memulihkan kekuatannya, ucap yang lain. Apakah kalian tahu bagaimana arah pertempuran itu berubah? Menurut prajurit, itu karena ada seorang pemuda yang luar biasa. Dengan kekuatan tingkat raja dengan mudah membunuh para kultivator tingkat kaisar bahkan para kultivator tahap tinggi lainnya, ucap orang tersebut. Benar, aku juga mendengar cerita itu, bahkan dua kultivator tingkat kaisar jenius terluka parah, dan tidak dapat menyerang balik lalu terbunuh. Aku yakin pemuda itu akan dijadikan komandan, atau jenderal, ucap seorang pada yang lain. Villa Istana Selatan. King Ruo di atas pembaringan dengan mata terpejam membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah kekasihnya, matanya sembab karena menangis. Ling maafkan aku, ucapnya lirih. King Ling menatapnya dengan senyuman termanisnya lalu memeluk kekasihnya erat. Syukurlah kamu sudah bangun, ucapnya bahagia. Zheng Li dan yang lainnya tiba-tiba masuk saat mereka mendengar percakapan King Ling dan King Ruo. Guru, saudara semuanya, kalian ada di sini juga, ucapnya pelan. Hahaha, syukurlah kamu sudah sadar. Beristirahatlah, 1 minggu lagi kita akan melanjutkan perjalanan kita, ucap Zheng Li menenangkan King Ruo. Sudah 2 minggu King Ruo tidak sadarkan diri akibat serangan Mo Cheng dan Jiu Yiu. Kedua kultivator tingkat kaisar tersebut telah melukainya dengan parah. Jika bukan karena armor emas, mungkin dirinya sudah hancur. Perbedaan tingkat kultivasi yang sangat jauh membuatnya terluka parah. Itu karena serangan racun tingkat tinggi menguasai kesadarannya. Jika bukan karena darah emas dalam tubuhnya, mungkin dirinya tidak selamat. King Ling lalu memberi ramuan pada King Ruo. Dengan wajah pucat King Ruo berusaha bangun. Jangan terlalu banyak gerak dulu Ruo Gege, beristirahatlah, ucap King Ling lembut. King Ruo hanya mengangguk. Terlukanya King Ruo membuat 4 orang yang bersembunyi dalam bayangan terlihat sangat cemas. Mereka adalah Qiongdu, Qiongda, Tian Feng dan Tian Luye yang sedang memulihkan diri karena terluka parah. Saat mereka mendengar penguasa muda itu telah sadar, akhirnya mereka merasa lega. Saat itu, ketika mereka berempat melihat King Ruo terluka, mereka melakukan pembalasan dengan ikut menumpas pasukan Liga Bayangan. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di sisa reruntuhan kuno di bagian barat kota kekaisaran, terlihat Komandan Nandong dan Komandan Chuda yang ditugaskan oleh Li Qi untuk membunuh King Ruo sedang memulihkan diri. Dari 7 komandan utama, hanya mereka berdua yang dapat melarikan diri dan selamat. Saat ini kita hanya dapat sembunyi untuk memulihkan diri, ucap Nandong berusaha menguatkan diri. Chuda hanya bisa menganggukkan kepalanya. Untuk misi yang diberikan kepada kita bagaimana? Apakah tetap kita lanjutkan atau kita hentikan misi itu? Tanya Nandong pada Chuda. Sebaiknya kita hentikan pengejaran, karena pemimpin Li Qi juga sudah tiada. Tetapi jika kita bertemu dengan pemuda bangsat itu, kita harus membunuhnya, jawab Chuda. Baiklah, saat ini, kita fokus saja pada pemulihan diri kita, ucap Nandong. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Sambil menunggu King Ruo, King Ling tetap melanjutkan latihannya, dirinya masih fokus pada teknik langkah bayangan. Pada perang sebelumnya, dirinya sangat diuntungkan karena teknik itu ternyata sangat cocok untuk melawan banyak orang. King Ruo yang masih terbaring di tempat tidur diam-diam memperhatikannya. Jiwanya hangat akan semangat juang King Ling untuk menjadi kuat. Aku juga harus kuat, supaya dapat melindungimu, ucap King Ruo membatin. Secara perlahan dirinya mulai mengeluarkan kekuatan darah emas Dewa Luo,
kekuatan penyembuhan secara perlahan mulai mengedar ke seluruh pembuluh darahnya. Beberapa waktu kemudian, kekuatannya benar-benar pulih lalu dilanjutkan dengan menguatkan pondasi kultivasinya. 1 hari berlalu, King Ruo benar-benar pulih lalu dia segera membersihkan diri. King Ling yang melihat itu merasa sangat bahagia. "Ling apakah kamu akan ikut bersamaku ke klan Tian?" tanya King Ruo sambil menghampiri King Ling yang sedang berlatih. "Aku akan selalu bersamamu, dan selalu ikut kemanapun kau pergi," jawabnya lembut. "Baiklah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sekte Gunung Emas, kita akan ke klan Tian dulu," ucapnya lalu pergi. Di selatan Kekaisaran Wei, Gunung Langit. Di Kekaisaran Wei, Gunung Langit merupakan gunung terlarang. Pihak Kekaisaran secara langsung melarang semua orang untuk memasuki kawasan tersebut. Menurut rumor, Gunung Langit merupakan tempat tinggal hewan buas tingkat tinggi. Banyak orang yang masuk ke kawasan tersebut tidak ada yang pernah kembali, sehingga kawasan itu sangat ditakuti. "Siapa kalian berani memasuki kawasan terlarang ini?" ucap seorang pemuda tiba-tiba keluar dari balik batu besar dengan wajah yang tidak ramah. Tidak lama kemudian, muncul 5 pemuda lainnya dengan kekuatan ranah tingkat pertapa. "Aku King Ruo, datang kemari untuk menemui Tian Tai," jawabnya tenang. "Hahaha, apakah kamu mencari mati? Tidak ada yang namanya Tian Tai. Pergilah dari sini, jika tidak, jangan salahkan kami jika kami berbuat kasar kepadamu," ucap pemuda tersebut. "Apakah demikian? Ini adalah tempat yang ditunjukkan oleh Tian Tai padaku. Jika kalian tidak tahu Tian Tai, maka siapa kalian sebenarnya?" tanya King Ruo menatap tajam. "Lancang, ingin memasuki wilayah kami, pergilah kau," teriaknya langsung menyerang King Ruo. Wush, boom, ledakan keras terjadi, sehingga area itu dipenuhi dengan debu. Saat debu menghilang, King Ruo masih berdiri tegak di tempatnya. "Siapa pemuda ini? Mengapa begitu kuat?" ucap pemuda tersebut. Kelima orang yang bersamanya juga tercengang. "Kultivator tingkat raja dapat menahan pukulan tingkat pertapa," gumamnya dalam hati. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya pemuda tersebut dengan sangat penasaran. "Aku King Ruo. Aku diminta oleh Patriark Tian Tai untuk datang di tempat ini," jawabnya tenang. "Jika kalian tidak kenal dengan orang yang aku sebutkan, lalu siapa kalian sebenarnya?" tanya King Ruo dengan menatap tajam para pemuda tersebut. Swoosh, swoosh. 2 pemuda langsung menyerang King Ruo dari 2 arah yang berlawanan. Boom, boom, dan ledakan keras terjadi. Apa? Pertahanan yang sangat luar biasa. Selain itu, jurus yang digunakannya adalah teknik tingkat tinggi, bahkan ini sepertinya jurus tingkat dewa, gumam dalam hati orang-orang tersebut dengan sangat takjub. Jika kekuatannya berada di tingkat kaisar atau lebih, serangan itu dapat menghancurkan mereka. "Hahaha, ternyata pertahanan Anda cukup luar biasa, tetapi itu tidak cukup." Swos, kekuatan angin mulai berdengung. "Angin selatan," teriaknya keras. Kekuatan angin pisau yang merobek segala sesuatu bergerak ke arah King Ruo. Boom! Ledakan keras terjadi. Pemuda tersebut terbang puluhan meter. 5 pemuda yang ada di tempat tersebut juga terlempar beberapa meter. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin pemuda tersebut melakukannya. Saat kekuatan angin menghilang, wajah tua dengan raut wajah ketakutan berlutut di hadapan pemuda tersebut. "Berlutut!" teriaknya marah pada ke-6 orang tersebut. Kelima orang itu lalu mendekat dan berlutut. "Bersujud!" teriaknya sekali lagi. Wajah tuanya bergetar takut dan marah. Sekali lagi para pemuda tersebut bersujud. "Penguasa muda, mohon pengampunanmu," ucapnya memohon. "Tian Tai, aku ingin penjelasanmu, bagaimana ini bisa terjadi?" ucap King Ruo kesal. Wajah ke-6 pemuda tersebut menegang. Bagaimana mungkin patriark mereka bersujud dan berlutut dan bahkan memanggilnya penguasa muda. "Penguasa muda, aku mohon pengampunanmu. Aku mohon penguasa muda sudi datang dulu ke istana. Aku akan menjelaskan ini semua," jawabnya dengan hormat dan takut. "Tian Tai, jika aku tidak kuat, apakah mungkin kamu dapat berbicara lagi denganku?" ucapnya sambil menatap Tian Tai dengan kesal.
Tiantai menatap keenam penjaga tersebut dengan tatapan penuh arti. Minta pengampunan, ucapnya melalui telepati. Keenam pemuda tersebut lalu sekali lagi bersujud mohon pengampunannya. King Ruo menatap keenam pemuda tersebut dengan kesal. Sudahlah, tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Aku tahu tugas kalian melindungi tempat ini, tapi cara kalian melakukannya membuatku sangat kecewa, ucapnya lalu pergi. Patriark Tiantai menatap keenam pemuda tersebut. Apa yang telah kalian lakukan? Pergi ke klan, panggil tetua agung, para tetua dan leluhur. Aku akan berusaha mencegah penguasa muda pergi, teriaknya dengan marah melalui telepati. Keenam pemuda tersebut segera pergi masuk ke dunia kecil memanggil semua para tetua dan leluhur. Penguasa muda, mohon pengampunanmu, ini semua salahku karena lupa memberitahu mereka. Saat kembali dari istana Kekaisaran Wei, aku dan para tetua terlalu bahagia dan sibuk membicarakan masalah tuan muda. Bahkan kami dalam persiapan khusus dan ini serius, ucap Tiantai menghentikan langkah King Ruo. Ada masalah apa? Tanya King Ruo menghentikan langkahnya. Ini menyangkut keberadaan penguasa putri King Ling, ucap Tiantai lirih sambil menatap King Ling. Ada apa dengan istriku? Tanya King Ruo menurunkan wajah kesalnya. Swos, swos. Para tetua dan 3 leluhur serta keenam pemuda itu datang. Mereka semua berlutut. Penguasa muda, mohon pengampunanmu, ucap mereka bersamaan. Sikap mereka membuat jiwa King Ruo melunak. Baiklah, aku akan ikut, ucapnya dengan suara merendah. Dirinya tidak ingin mengambil resiko, terutama tentang keselamatan King Ling. Semua orang merasa lega, terutama Patriark Tiantai. Baiklah, kita akan ke dunia kecil sekarang, ucapnya dengan sangat bahagia. Di villa istana selatan Kekaisaran Wei. Li Hao, kemana King Ruo dan King Ling? Tanya Zheng Li. Guru, mereka sedang pergi beberapa hari dan akan kembali. Baiklah, kalian nikmati beberapa hari ini sebelum melanjutkan perjalanan, ucapnya lalu pergi. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan berlatih saja, ucap King Helong pada King Hielong. Aku harus kuat dan kuat, ucapnya. Aku juga tidak akan pergi, ucap Lin Mo. Baiklah, nikmati waktu kalian, aku akan pergi, ucap Li Hao lalu pergi bersama Xia Xifa. Di sudut ruangan, Wu Dao dan Chen Chen berlatih bersama, mereka tidak terpengaruh oleh yang lain. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu, di istana giok yang melayang di langit dengan gerbang naga yang megah. Tangga istana giok itu terbuat dari emas murni. Selain itu, ada kekuatan langit kuno yang menyelimutinya. Penguasa muda, selamat datang di klan Tian, ucap Tiantai pada King Ruo dengan hormat saat mereka sama-sama memasuki istana. King Ruo hanya mengangguk penuh kekaguman. Sungguh istana yang luar biasa, ucapnya memuji. Penguasa muda, lihatlah yang ada di sana, ucap patriark tersebut menunjuk patung emas yang berisi kekuatan kuno duduk di kursi utama di aula istana tersebut. Patung itu tampak hidup, karena ada aura Luo Feng padanya. Mata King Ruo menyipit. Ayah, ucap King Ruo pelan. Walaupun suaranya pelan, tetapi dengan jelas dapat didengar oleh tetua agung Tiansa dan 3 leluhur lainnya. Rasa penasaran mereka dengan identitas penguasa muda mereka sepertinya secara perlahan mulai dapat diterima. Alasan kuat yang mulai mengikis keraguan mereka adalah karena patung tersebut memiliki aura kuno Luo Feng. Penguasa muda, klan Tian adalah klan yang secara khusus mengabdi kepada penguasa agung, ucap Tiantai. King Ruo mengangguk, sambil memandang wajah para tetua dan leluhur. Sebagian dari wajah itu ragu dan sebagian lagi percaya bahwa King Ruo adalah penguasa muda mereka. Penguasa muda, bagaimana kabar penguasa agung dan di mana dia sekarang? Tanya leluhur Tian Lai. Ayahku baik-baik saja, saat ini, dia sedang berlatih di dunianya sendiri, jawab King Ruo. Ketiga leluhur dengan jelas dapat merasakan kekuatan darah Dewa Luo yang menindas kekuatan darah mereka. Tetapi mereka masih kurang yakin, karena nama King Ruo yang tidak bermarga Luo. Patriark, ada tamu, ucap seorang murid melapor. Siapa? Tanya Tiantai tegas. Mereka dari klan Qiong, ucap pemuda tersebut. Baiklah,
Tetua Tiancie jemput mereka. Ucap Tiantai. Baiklah, sebelum kita mengadakan perjamuan, sebaiknya penguasa muda beristirahat terlebih dahulu, ucap Patriark sambil membawa King Ruo dan King Ling ke istana timur. Di luar gunung, Patriark Yongdi dan dua tetua lainnya sedang menunggu. Mereka dengan sabar menanti. Tiba-tiba Tiancie muncul. Hahaha. Saudara-saudara dari klan Qiong, maaf membuat Anda lama menunggu, ucap tetua Tiancie sambil menangkupkan tangannya dengan ramah. Baiklah, mari masuk, ucapnya, lalu menghilang di dalam dimensi dunia kecil. Malam harinya, di aula istana klan Tian, para tamu dari klan Qiong dan para tetua serta generasi muda berbakat, murid dari klan Tian serta 3 leluhur telah hadir. Mereka tampak senang dengan perjamuan mewah tersebut. Sebagian ada yang sudah tahu kedatangan penguasa muda, sebagian ada yang belum tahu sehingga membuat mereka penasaran. Tidak beberapa lama, Patriark Tiantai hadir bersama King Ruo dan King Ling. Hormat pada penguasa muda dan penguasa putri. Damai dalam kemenangan dan diberkati para dewa, ucap semua orang di semua ruangan itu secara bersamaan sambil berlutut. Jiwa King Ruo bergetar, terlebih King Ling, dirinya tak pernah menyangka bahwa akan ada penyambutan seperti itu. Hormat kalian ku terima, berdirilah, ucap King Ruo tegas. Patriark Tiantai lalu mempersilahkan King Ruo duduk di kursi utama dan didampingi King Ling. Patriark Tiantai lalu berdiri. Saudara sekalian, aku mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Malam ini adalah malam kehormatan dan kebahagiaan kita klan Tian dan klan Qiong, karena di tengah-tengah kita telah hadir putra penguasa agung Luo Feng. Baiklah, silahkan penguasa muda memperkenalkan diri, ucap Tiantai bahagia. King Ruo lalu berdiri. Saudara sekalian, aku King Ruo dan ini istriku King Ling, ucapnya tegas dan mantap. Aura penguasa muncul setiap kali dirinya mengucapkan kata-katanya. Banyak yang datang menyimak dengan hormat. Sebagian dari mereka bertanya-tanya mengapa namanya bermarga King, tetapi mereka tidak mempertanyakannya takut menyinggung perasaan King Ruo. Sambil tersenyum King Ruo melanjutkan kata-katanya. Aku ingin kalian semua merahasiakan kehadiranku, ucapnya tegas sambil mengeluarkan aura Dewa Luo yang membuat mereka di dalam ruangan itu mengerti. Walaupun getaran aura itu berlangsung beberapa detik, itu cukup menjelaskan keberadaannya. Banyak murid di tingkat rendah hampir kehabisan nafasnya karena kekuatan tekanan darah Dewa Luo yang sangat menindas mereka. Baiklah, perjamuan dimulai, ucap Patriark dengan senang. King Ruo duduk di kursi utama dan didampingi para tetua dan Patriark. Mereka satu persatu memperkenalkan diri, hadir juga Qiongdi dan dua tetua lainnya. Perjamuan mewah itu akhirnya berakhir. King Ruo dan King Ling telah beristirahat di tempat yang sudah mereka siapkan. Di tempat peristirahatan King Ruo. Ruo GG, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ling sambil merebahkan kepalanya di dada King Ruo. Aku baik-baik saja, bahkan telah sepenuhnya pulih, ucapnya lembut sambil membelai rambut istrinya. Ruo GG, 2 minggu saat dirimu tidak sadarkan diri, banyak para tabib istana yang datang untuk menyembuhkanmu, tetapi mereka semua menyerah, karena mereka tidak mampu, bahkan menurut sebagian dari mereka, tidak ada perlu tindakan penyembuhan karena dirimu dapat pulih sendiri. Tetapi itu tetap membuatku cemas, ucap King Ling terus berbicara. Hahaha, sayangku, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Darahku adalah darah dewa, tentu saja dapat melawan kekuatan dunia ini. Hanya saja aku perlu waktu untuk memulihkan diri, ucap King Ruo menjelaskan. Sayang, apakah darahmu tetap berwarna merah? Tanya King Ling penasaran. Tentu, darah emas adalah sari darahku, jawab King Ruo lembut. King Ruo menggoreskan telapak tangannya, setetes darah emas mengambang. Slas, darah itu melesat pada kening King Ling. Wush, kekuatan kuno yang dahsyat bergerak dalam tubuhnya, lalu menguatkan daging dan tulangnya. Serap kekuatan darahku, ucap King Ruo. King Ling lalu duduk memposisikan diri dengan sikap kultivasi. Dirinya terus menyerap kekuatan darah emas tersebut dan tidak begitu lama. Slow,
Dirinya menerobos ranah surga tingkat puncak. King Ling membuka matanya. Sayang, ucap lembut. Tampak kebahagiaannya dalam dirinya. Akhirnya aku menerobos, bahkan dalam kondisi puncak. King Ruo mengangguk senang lalu mengecup kening kekasihnya. Keesokan harinya, di halaman istana selatan klan Tian, Patriark dan 3 leluhur sudah menunggu, sambil menikmati teh pagi mereka tampak sangat senang. Leluhur, aku harap tindakan kita tidak menyinggung perasaan penguasa muda, ucap Patriark Tian Tai. Aku harap juga demikian, ucap leluhur Tian Chen. Leluhur Tian Lai, tugas ini aku serahkan secara khusus padamu, ucap Patriark Tian Tai. Aku akan melakukannya dengan baik, jawab leluhur Tian Lai dengan sungguh-sungguh. King Ruo dan King Ling keluar dari istana disambut Patriark dan 3 leluhur. Wajah ramah mereka membuat hati King Ruo hangat. Sungguh sangat indah, ucapnya dalam hati. Swoosh, tiba-tiba Tetua Agung Tian Sa juga datang. Wajahnya menampilkan senyum sumringah yang hangat. Patriark dan ketiga leluhur serta Tetua Agung Tian Sa adalah eksistensi yang sangat kuat, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh King Ruo. Dengan kultivasi spiritual tingkat tinggi, tentu akan dapat menindas King Ruo dan King Ling dengan sangat mudah, tetapi kekuatan darah Luo Feng yang ada pada tubuh King Ruo menindas kelima orang tua tersebut. Penguasa muda, Tuan Putri selamat pagi, ucap mereka bersamaan menyambut kedatangan King Ruo. Penguasa muda, silahkan duduk, ucap Tian Tai. Seorang pelayan dengan sigap menyurahkan teh untuk King Ruo dan King Ling. Kelima orang-orang tua tersebut bertatap-tatapan untuk memulai pembicaraan. Apakah penguasa muda ingat pembicaraan tempo hari mengenai Tuan Putri? Ucap Patriark Tian Tai memulai pembicaraan. Wajah King Ruo lalu berubah tegang. Dirinya dengan polos tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Kelima orang tua tersebut juga merasa tidak enak hati melihat perubahan wajah tersebut. Lanjutkan, ucap King Ruo berusaha menenangkan dirinya. Penguasa muda, saat di aula istana Kekaisaran Wei, aku melihat 2 kekuatan yang berlawanan di dalam tubuh Tuan Putri. Walaupun saat ini ada sejenis kekuatan ilahi yang mengikatnya, tapi itu bersifat sementara sehingga ini sangat berbahaya, ucap Tian Tai merendah. Wajah King Ruo berubah pucat. Dirinya memang tahu ada 2 kekuatan tersebut, tetapi karena keterbatasan pengetahuannya membuatnya tidak menyadari bahaya tersebut. Patriark, apa yang harus aku lakukan? Ucap King Ruo cemas. Penguasa muda tidak perlu terlalu cemas. Urusan ini akan kuserahkan pada leluhur Tian Lai. Permasalahannya, apakah penguasa muda mampu berpisah dengan Tuan Putri? Apa kalian ingin memisahkan aku dengan istriku? Ucap King Ruo. Penguasa muda jangan salah paham, maksud kami tidak seperti itu, ucap leluhur Tian Long menjawab. Mereka semua yang hadir tampak ketakutan dengan sikap King Ruo yang gusar. Jelaskan, ucap King Ruo, mencoba meredam kemarahan hatinya. Penguasa muda, aku dapat mengobati permasalahan Tuan Putri, tapi itu memerlukan waktu yang lama. Paling singkat 1 tahun, sedangkan penguasa muda akan kembali ke Sekte Gunung Emas, ucap Tian Lai. Penguasa muda, tubuh Tuan Putri bukanlah seperti tipe tubuh yang orang biasa umumnya miliki. Tubuhnya yang lemah berpengaruh pada 2 kekuatan besar tersebut. Jika tidak ditangani dengan teliti, itu dapat menghancurkannya, ucap leluhur Tian Lai menjelaskan. King Ling memandang wajah King Ruo yang cemas dengan lembut. Sayang, bagaimana menurutmu? Tanya King Ling. Sayang, apakah kau bersedia tinggal bersama dengan leluhur Tian Lai? Tanya King Ruo sedih. Ini demi kebaikan kita berdua, tentu saja aku bersedia. Lagi pula klan Tian merupakan tempat yang aman, jawab King Ling lembut. Jika demikian, baiklah, ucapnya sambil mendesah nafas panjang. Kelima orang tua tersebut akhirnya lega. Penguasa muda, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Tian Lai dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku titipkan istriku kepada para tetua sekalian, jaga dan rawat dengan baik, ucap King Ruo menegaskan. Penguasa muda, jika demikian, kami undur diri, ucap Patriark Tian Lai lalu pergi bersama para leluhur dan yang lainnya. Setelah para tetua pergi, King Ruo membawa istrinya kembali ke dalam tempat peristirahatan mereka.
Dirinya tidak dapat menahan hatinya lagi lalu memeluk King Ling dengan erat. Hatinya sedih memikirkan perpisahan tersebut, tapi apa daya, dirinya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan lembut King Ling menghapus air mata kekasihnya. Sayang, aku tahu perasaanmu, apakah kau percaya padaku? Tanya King Ling lembut. Aku percaya, jawab King Ruo pelan. Ditatapnya wajah kekasihnya yang cantik itu. Aku akan berusaha, ucapnya lalu bibir mereka beradu. Cukup lama mereka melakukannya, hingga jiwa dan hati mereka pun bersatu. Selama 2 hari, King Ruo dan King Ling menghabiskan kebersamaan mereka dengan tidak keluar dari tempat peristirahatan mereka. Patriark Tianlai dan para tetua serta ketiga leluhur memahami itu. Setelah 2 hari, King Ruo dan King Ling keluar dari istana, mereka disambut para petinggi klan. Para tetua sekalian, aku akan melanjutkan perjalananku. Masalah kesembuhan wanitaku, sepenuhnya aku serahkan pada kalian, ucapnya. Kami akan melakukan yang terbaik, ucap Patriark klan Tian tersebut. Baiklah, jika demikian, aku akan pergi sekarang, ucapnya singkat. Sayang, tunggu aku di Sekte Gunung Emas, aku akan menyusulmu, ucap King Ling. Lakukan yang terbaik, cepatlah sembuh, jangan menyusulku, aku yang akan menjemputmu, ucapnya lembut sambil mengusap lembut rambut kekasihnya. Para tetua dan petinggi klan lainnya juga merasa sedih akan perpisahan kedua pasangan muda tersebut. Di istana selatan Kekaisaran Wei, Zhengli dan para murid lainnya sudah berkumpul. Mereka tampak gelisah menunggu King Ruo dan King Ling yang belum juga kembali. Apakah aku harus mencarinya guru? Tanya Xia Sifa pada Zhengli. Apa salah satu di antara kalian ada yang tahu di mana mereka berada? Tanya Zhengli kepada para murid. Semua murid menggelengkan kepala. Aku bahkan telah memindai wilayah Kekaisaran Wei selama 1 hari, tapi aku tidak merasakan jejak aura mereka berdua sama sekali, ucap Li Hao. Semua murid tampak bingung. Seharusnya 2 hari yang lalu mereka sudah melanjutkan perjalanan, kecemasan tampak di wajah semua orang. Apa mungkin mereka kembali ke Pulau Kura-Kura, ucap King Hielong. Aku rasa itu sangat tidak mungkin, ucap Huo An menimpali. Tiba-tiba dari arah timur King Ruo muncul seorang diri. Semua wajah tampak cemas dan penasaran. Di mana adik ipar? Tanya King Helong dan King Hielong bersamaan. Dengan buru-buru King Ruo meminta maaf, karena sudah membuat mereka menunggu selama 2 hari. Guru, senior dan saudara sekalian, aku minta maaf karena membuat kalian semua menunggu, dan King Ling saat ini baik-baik saja. Maaf untuk saat ini karena dirinya tidak dapat pergi bersama, karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku harap guru memakluminya, ucap King Ruo sambil memandang wajah Zhengli. Jika demikian, baiklah. Apakah kita sudah bisa pergi? Tanya Zhengli pada murid yang lain. Siap guru, jawab mereka dengan penuh semangat. Sebelum pergi, terlebih dahulu mereka ke aula istana Kekaisaran Wei untuk pamit. Dan 1 minggu kemudian, di atas langit biru yang cerah, Raja Wali Emas terus melesat dengan kecepatan ekstrim. King Ruo dengan tenang menyendiri, wajahnya tampak murung, di tangannya kristal jiwa King Ling yang hidup tampak bercahaya. Adik Ruo, ada apa denganmu? Tanya King Helong mendekatinya. Oh, tidak ada apa-apa kak, balasnya sambil memperbaiki posisi duduknya. Sudah 1 minggu ini semua murid memperhatikan sikap King Ruo yang tampak tidak bersemangat. Apakah kau merindukannya? Ucap Xia Sifa sambil duduk di sampingnya. Ditatapnya kristal jiwa King Ling yang tampak hidup dan bercahaya, lalu ditatapnya wajah seniornya tersebut dengan mata nanar lalu mengangguk. Aku hanya merasa kesepian senior, jawabnya singkat. Apa kau tidak menganggap kami ada? Ucap Xia Sifa membuyarkan pikirannya. King Ruo tersadar, tampak semua mata sedang menatapnya, lalu dengan segera dirinya menyimpan kristal jiwa tersebut. Jika demikian, lepaskan semua kerinduanmu dengan berlatihlah giat, ucap Xia Sifa menasehatinya. Baik senior, terima kasih, balas King Ruo singkat. Zhengli dan para murid senior tahu King Ling baik-baik saja,
terlihat dari kristal jiwanya yang tampak hidup dan terang. Yang tidak mereka ketahui adalah di mana King Ling sekarang berada. Masing-masing murid junior telah mengalami peningkatan kultivasi mereka dalam perjalanan dengan sangat pesat. Para murid tingkat bumi telah naik menjadi tingkat langit, sedangkan murid tingkat langit telah menjadi murid tingkat surga. Di antara mereka, hanya King Ruo yang naik kultivasinya ke ranah raja tingkat dasar. Dan singkat cerita, 1 bulan berlalu, tampak di depan mereka sebuah kota megah di atas gunung. Baiklah, kita akan singgah di kota Chang'an, ucap sesepuh Zheng Li. Para murid tampak senang, lalu Raja Wali Emas menukik turun di tempat lapang yang ada di sana. Semua murid, 1 minggu lagi kita akan berkumpul di sini, ucap Zheng Li lalu menghilang. Para junior semua, harap jaga diri kalian. Di kota Chang'an ini banyak kultivator tingkat tinggi yang tidak dapat kalian singgung. Karena wilayah ini dekat dengan jantung benua biru, tentu saja banyak sekte besar lainnya yang mengirim muridnya untuk berlatih di luar, ucap Wu Dao menasehati. Baik senior, jawab semua murid. King Ruo lalu pergi sendiri, sedangkan yang lainnya membuat kelompok masing-masing. Setelah cukup lama berjalan, King Ruo akhirnya menemukan penginapan megah lalu memasukinya. Selamat datang di penginapan awan putih Tuan Muda, ucap pelayan cantik tersebut menyambut kedatangan King Ruo. Pelayan, aku ingin tempat terbaik, ucapnya. Tuan Muda silahkan ikuti saya, ucap pelayan tersebut dengan ramah sambil membawa King Ruo di lantai 4. Di dalam ruangan itu hanya terdapat beberapa meja besar diisi oleh beberapa orang. Tempatnya indah dengan arsitektur kuno nan mistik, selain itu alunan musik kecapi indah membuai para tamu yang datang. King Ruo lalu mengambil kursi di dekat jendela, sehingga dengan mudah melihat pemandangan kota. Tuan Muda silahkan duduk, ucap pelayan tersebut. Pelayan, aku menginginkan daging dan arak terbaik, ucapnya sambil memberikan kantong pada pelayan tersebut. Pelayan tersebut terdiam sesaat melihat isi kantong tersebut lalu bergegas pergi menyiapkan pesanannya. Sambil duduk menunggu pesanannya, King Ruo menguping pembicaraan beberapa pemuda yang duduk di pojok ruangan tersebut. Saudara Lauda, apakah dirimu tahu sekte langit kegelapan akan datang ke kota Chang'an? Aku dengar mereka akan merekrut murid baru, ucap pemuda yang bernama Chong Wei tersebut. Tentu saja aku tahu. Dan aku berharap aku dapat terpilih menjadi murid sekte itu, ucapnya tersenyum sombong. Setelah cukup lama menunggu, pesanan King Ruo pun datang. Tuan Muda, maaf telah membuat Anda lama menunggu dikarenakan kami harus menyiapkan arak terbaik dari yang terbaik, ucap pelayan tersebut. Tidak apa-apa, jawab King Ruo singkat. Silahkan Tuan dinikmati, ucap pelayan tersebut langsung undur diri. Tidak berapa lama, saat dirinya menikmati makanannya, masuk 5 pemuda. Masing-masing dari mereka membawa pedang di pinggangnya. Mereka lalu menghampiri King Ruo yang sedang asik menikmati makanannya. Saudara, bolehkah kami duduk di sini, ucap salah satu pemuda dengan ramah. Silahkan. Kelima pemuda tersebut lalu duduk. Tampak mereka berusaha menyelidiki King Ruo dengan kekuatan mereka masing-masing. Saudara, silahkan saudara-saudara mencoba arak ini, ucapnya menawarkan arak yang telah dipesannya. King Ruo lalu menuangkan arak pada gelas giok dan membagikannya. Seketika aroma arak tersebut menyebar di dalam ruangan tersebut. Aroma arak ini sungguh luar biasa, ucap Lauda. Walaupun dirinya duduk jauh dari King Ruo, tetapi aroma arak sampai ke mejanya. Kelima pemuda tersebut memandang satu sama lain. Hahaha, saudara tenanglah, arak ini tidak beracun, ucap tawa King Ruo lalu meneguk araknya. Sensasi aneh yang kuat mengalir ke dalam tenggorokannya lalu berubah menjadi panas dan dingin memasuki badannya. Hahaha, arak yang baik, ucapnya puas. Ini adalah kali pertamanya bagi King Ruo minum arak. Walaupun tidak tahu seperti apa yang terbaik, tetapi setelah arak itu masuk ke dalam tubuhnya, dirinya dapat memahami bahwa arak itu berkualitas. Kelima orang itu juga lalu meminum arak yang diberikan padanya. Tampak wajah mereka memerah menahan kekuatan arak yang merangsek masuk ke dalam tubuhnya.
Hahaha, sangat luar biasa, ucap mereka bersamaan dengan puas. Saudara, perkenalkan, aku Ciu Cheng dan mereka semua adalah saudaraku. Kami berasal dari Sekte Jiwa Abadi, ucap Ciu Cheng memperkenalkan diri. Saudara Ciu Cheng, aku King Ruo, jawabnya singkat lalu kembali menyurahkan arak pada masing-masing gelas kelima orang tersebut. Setiap kelima orang tersebut menegak araknya, wajah mereka berubah merah, tetapi tidak dengan King Ruo. Saudara Ruo, kemana tujuan saudara selanjutnya? Jika saudara Ruo mau, saudara dapat bergabung dengan kami. Sekte Jiwa Abadi akan menerima saudara, ucap Ciu Cheng menawarkan. Hahaha, saudara Ciu Cheng, aku hanya pengembara, aku hanya melangkahkan kakiku berdasarkan keinginan hatiku. Aku takut jika aku bergabung, aku akan terikat dengan sekte, dan aku tidak menyukainya, ucap King Ruo menolak dengan ramah. Dirinya tidak ingin menyinggung Sekte Jiwa Abadi, karena sekte tersebut adalah sekte raksasa di jantung benua biru, terlebih lagi dirinya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Sekte Gunung Emas. Hahaha, baiklah, saudara Ruo, walaupun Anda tidak bergabung dengan sekte kami, Anda akan tetap menjadi teman kami, ucap Ciu Cheng tegas. Saat mereka sedang asik minum, masuk lagi 5 orang. Satu di antaranya adalah perempuan yang sangat cantik, terlihat seperti putri bangsawan. Tetapi berlawanan dengan keempat pemuda yang mengikutinya, wajah pemuda tersebut tampak garang dan kejam yang menatap King Ruo dan kawan-kawannya dengan tatapan bengis. Dengan acuh King Ruo tetap minum tanpa memperhatikan kehadiran 5 orang tersebut. Kelima orang tersebut mendekatinya. Saudara, bolehkan kami ikut bergabung? Tanya wanita itu dengan lembut. Aura kuat dan ganas sengaja dikeluarkannya untuk mengintimidasi King Ruo dan yang lainnya. Silahkan, tempat duduknya masih banyak yang tersedia, ucap King Ruo tanpa menatapnya. Tindakan King Ruo membuat keempat pemuda di belakang gadis tersebut marah. Apakah kau buta? Dia adalah Putri Laili, putri penguasa kota Chang'an ini, ucap pemuda tersebut dengan marah. King Ruo lalu mengangkat kepalanya menatap gadis tersebut. Tuan Putri, silahkan duduk, ucap King Ruo mempersilahkan. Duk, jantung Putri Laili berdetak dengan cepat, sungguh pemuda yang sangat tampan, bahkan mengalahkan wajah para pemuda bangsawan di kota Chang'an, batinnya. Keempat pengawal Putri Laili juga merasa demikian. Putri Laili menatap pengawal tersebut penuh arti. Tuan muda, maaf telah menyinggung Anda sebelumnya, ucap pengawal tersebut. Hahaha, tidak apa-apa, aku juga minta maaf atas ketidaksopananku, ucap tawa King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Di pojok ruangan, Lauda dan Chong Wei melirik dengan iri. Terutama, Lauda, sudah lama dirinya menyukai putri penguasa kota tersebut, jangankan untuk berbicara, menoleh ke dia pun tidak pernah, kebencian lalu muncul di hatinya. Pelayan, ucap King Ruo memanggil pelayan yang melayaninya tadi. Ya tuan muda, jawab pelayan yang bernama Mimi tersebut. Aku ingin arak ini lagi, ucap King Ruo. Berapa botol tuan? Tanya pelayan tersebut. Cukup 5 botol, ucapnya sambil menyerahkan sebuah kantong pada pelayan tersebut. Dengan segera Mimi berlalu mengambil pesanan King Ruo. Saat pelayan pergi, Lauda dan Chong Wei menghampiri meja King Ruo. Saudara, bolehkah kami ikut duduk, ucap Lauda dengan nada angkuh. Silahkan saudara, ucap King Ruo mempersilahkan. Mereka lalu melanjutkan kembali pembicaraannya yang tidak tentu arah tersebut. Putri, ucap Lauda dengan ramah menyapa Putri Laili. Putri Laili hanya mengangguk tanpa meliriknya. Putri Laili justru terus memperhatikan King Ruo, sehingga membuat jiwa Lauda semakin terbakar. Tak lama berselang, Mimi datang dengan 5 botol arak. Araknya tuan, ucapnya sambil menyerahkan 5 botol arak tersebut pada King Ruo. Melihat itu, Lauda ingin mencari perhatian Putri Laili. Pelayan, aku ingin 10 botol arak yang seperti ini, ucapnya sombong. Baik tuan, jawab Mimi. Lauda lalu menyerahkan kantong pada Mimi. Setelah menerima kantong, Mimi tidak beranjak pergi, tetapi tetap diam membuat Lauda marah. Tunggu apa lagi, sana pergi,
ambil araknya, ucapnya dengan marah. Tapi Tuan, uangnya tidak cukup, jawab Mimi polos. Wajah Lauda memerah. Jika masih kurang bilang, jangan seperti itu, ucapnya marah. Berapa harga per botol arak ini? Per botol harganya 5.000 kristal jiwa Tuan, jawab Mimi singkat. Apa? Semua orang di meja tersebut terkejut. 5.000 kristal jiwa. Semua mata terarah pada King Ruo. Jika demikian, seberapa kaya pemuda tersebut membuat mereka merasa malu. Terutama Lauda dan Chong Wei. Jika dihitung, 5 botol sebelumnya dan ditambah 5 botol lagi berarti jumlah kristal jiwa yang telah dikeluarkan adalah 50.000 kristal jiwa dan itu hanya untuk arak saja. Semua mata masih tertuju padanya, bahkan Putri Laili. Mereka semua tahu, arak terbaik hanya seharga 500 kristal jiwa, tetapi yang mereka minum ternyata 5.000 kristal jiwa. Sungguh pemuda yang sangat kaya, ucap Chiu Cheng membatin. Di sisi lain, Lauda dengan wajah merah lalu beranjak pergi. Diikuti Chong Wei, mereka lalu turun dan keluar dari ruangan tersebut. Mimi ingin memanggil tetapi mulutnya keluh. Di tangannya masih ada 3.000 kristal jiwa yang diberikan Lauda sebelumnya. Di meja tersebut mereka semua memikirkan latar belakang King Ruo. Karena Putri Laili saja sebagai putri penguasa kota hanya dapat membawa paling banyak 10.000 kristal jiwa. Baiklah, tatapan kalian membuatku merasa aneh. Mari kita lanjut minum, ucap King Ruo membuyarkan pikiran mereka. Hahaha, mereka semua lalu tertawa. King Ruo tahu bahwa orang-orang di depannya adalah orang baik. Dengan teknik penggetar jiwa, dirinya tahu orang yang seperti apa mereka, termasuk Lauda dan Chong Wei yang telah pergi. Setelah cukup lama, arak di meja mereka juga telah habis. Tampak Chiu Cheng dan kelima temannya sudah mabuk, demikian juga dengan keempat pengawal Putri Laili. Putri Laili dan saudara Chiu Cheng, aku akan melanjutkan perjalananku. Aku harap kita dapat bertemu lagi, tetap sebagai teman, ucapnya lalu akan beranjak pergi. Tuan muda, kemana tujuan Anda? Tanya Putri Laili pada King Ruo dengan ramah. Untuk beberapa hari ini, aku akan melihat-lihat kota Chang'an terlebih dahulu, setelah itu baru pergi, jawabnya jujur. Mata Putri Laili berbinar. Jika demikian, aku mengundang Tuan Muda untuk datang di istana kota. Aku akan menemani Tuan Muda mengenal kota Chang'an ini, ucap Putri Laili menawarkan. King Ruo tahu, Laili adalah orang yang baik, selain itu putri tersebut juga cantik, dengan lekuk tubuhnya yang sempurna disertai kulit putihnya membuat siapa saja dapat terpikat. Tuan Putri, bukan aku menolak kebaikanmu, hanya saja aku ini seorang pengembara biasa. Aku terbiasa bebas dan aku juga tidak ingin membebani Tuan Putri, ucap King Ruo. Putri Laili dapat melihat maksud King Ruo hanya mengangguk, tanpa sekali lagi memaksa walaupun hatinya ingin sekali bersama pemuda di depannya tersebut. Baiklah, jika Tuan Muda menolak, aku tidak mempermasalahkannya. Aku harap Tuan Muda dapat menjaga diri dengan baik, ucapnya dengan senyuman termanis. Baiklah, jika demikian aku pergi dulu, ucap King Ruo lalu beranjak pergi. Setelah kepergian King Ruo, Chiu Cheng dan anggota murid lainnya juga pergi. Tuan Putri, kemana kita selanjutnya? Tanya pengawal membuyarkan lamunannya. Hahaha, baiklah kita pulang dulu, jawabnya singkat lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Mimi hanya bisa menggelengkan kepala dengan orang-orang yang baru saja pergi tersebut. Selain itu, pikirannya juga masih memikirkan Tuan Muda tersebut. Saat dirinya membersihkan meja, terselip surat untuknya untuk mengambil tips di dalam salah satu botol arak. Betapa terkejutnya Mimi. Ada 5.000 kristal jiwa untuknya. Tangannya bergetar mengambil kristal jiwa tersebut. Tuan Muda, terima kasih, gumamnya. King Ruo melangkahkan kakinya menyusuri jalanan kota Chang'an. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya dirinya menemukan penginapan. Selamat datang di penginapan teratai cinta Tuan Muda, ucap pelayan cantik menyapa King Ruo dengan ramah. Pelayan, aku ingin kamar yang terbaik, ucapnya sambil menyerahkan 3.000 kristal jiwa. Untuk berapa malam Tuan?
Tanya pelayan dengan sangat ramah. Untuk 2 malam, jawab King Ruo. Apakah uangnya cukup? Lebih dari cukup tuan, balas pelayan tersebut. Jika demikian, lebihnya untukmu, ucapnya. Terima kasih banyak tuan, ucap pelayan tersebut lalu mengantarkan King Ruo ke tempatnya. Tuan, ini kamarnya. Ada lagi yang tuan perlukan? Tanya pelayan tersebut. Tidak ada, jawabnya singkat. Baiklah, jika tuan memerlukan sesuatu, tuan dapat memanggil saya, ucap pelayan tersebut lalu pergi. King Ruo langsung merebahkan dirinya sejenak. Sepertinya aku perlu membersihkan diri, ucapnya. King Ruo lalu mengeluarkan permata petir ungu yang diambilnya di dunia kecil Phoenix lalu meletakkannya pada bak mandi. Pada saat King Ruo memasuki bak mandi tersebut, tiba-tiba petir halus mulai beraksi dan menjalar di dalam bak mandi tersebut. Dengan sengatan petir tersebut, tubuhnya terasa sangat segar. Selain itu juga menguatkan tulang-tulangnya. Saat ini, kekuatan tulangnya sudah berada di tingkat tulang naga emas tingkat tinggi yang sebentar lagi memasuki tingkat berlian. Setelah cukup lama, King Ruo keluar dari tempat mandi dan berkultivasi. Sudah lama dirinya tidak berkultivasi sejak perpisahannya dengan King Ling. Akhirnya dirinya menerobos ke ranah raja tingkat menengah. Dirinya cukup senang dengan hal itu lalu kembali melanjutkan kultivasi untuk memperbaiki pondasinya. Di sebuah halaman di klan Lao, Lauda dan sahabatnya Chong Wei tampak terlihat mendiskusikan hal penting. Saudara Chong Wei, bagaimanapun kita harus membunuh pemuda itu. Aku yakin kita akan menjadi kaya raya, ucap Chong Wei dengan semangat. Baiklah, Lao Qing, kumpulkan 20 pemuda di ranah tingkat raja. Kita akan melakukan misi penting, ucapnya memberi perintah pada bawahnya. Baik tuan, jawab Lao Qing lalu beranjak pergi. Dalam kurun yang waktu singkat, 20 ranah tingkat raja telah terkumpul. Mereka dengan siap menerima arahan dari Lauda. Baiklah, saudara sekalian, kita ada misi penting untuk membunuh pemuda ini, ucap Lauda mengeluarkan sketsa gambar King Ruo. Siap, jawab semua pemuda tersebut lalu bergerak. Di kamar penginapan teratai cinta, King Ruo masih melanjutkan kultivasinya. Di istana Tuan Kota, di salah satu halaman, tampak Putri Laili termenung, dirinya seperti sedang memikirkan sesuatu. Lai Heng mendekati putrinya dengan senyum penuh arti. Hahaha, hahaha. Putriku sepertinya sedang jatuh cinta, ucap Lai Heng dengan suaranya yang keras memecah lamunan Laili. Ayah, mengejutkanku saja, ucap Putri Laili manja. Hahaha, katakan siapa pemuda itu? Tanya Lai Heng terus menggoda. Ayah, pemuda apaan? Aku lagi sedang memikirkan teknik kultivasiku yang tidak meningkat ini, ucapnya membela diri. Hahaha, baiklah, aku tahu itu. Lier, kultivasi itu berbicara tentang ketekunan dalam kegigihan. Perlu berhati-hati karena jika salah langkah, akan merusak kultivasi itu sendiri, ucapnya menasehati. Ayah, ada apa menemuiku? Tanya Laili pada ayahnya. Hahaha, ayah hampir lupa, ucap Lai Heng sambil tertawa terbahak-bahak. Ayah ingin besok dirimu mewakili undangan dari rumah lelang bintang timur. Ayah ada urusan penting, jadi dapatkah kau mewakili ayah? Tanya Lai Heng. Mata Laili berbinar. Tentu ayah, aku siap, ucapnya menyanggupi. Hahaha, putriku luar biasa, baiklah jika demikian wakili ayah, ucapnya sambil menyerahkan kantong berisi 100.000 kristal jiwa. Ayah, ini banyak sekali, ucap Laili pada ayahnya. Hahaha, gunakanlah dengan baik, balasnya lalu pergi. Saat ayahnya pergi, Laili tersenyum kecut. Sebagai tuan kota, ayahnya termasuk pelit. Jika dibandingkan dengan tuan muda Ruo, mungkin ayah masih tergolong miskin, gumam Laili. Dan Mimin geser di tempat King Ruo tetua alurmu. Tok, tok, pintu kamar diketuk. Siapa? Tanya King Ruo mengakhiri kultivasinya. Saya tuan, jawab pelayan tersebut. Pelayan ada apa? Tuan muda, besok rumah lelang bintang timur akan mengadakan pelelangan. Jika tuan muda berminat, aku dapat mencarikan kursi. Jika tuan mau, ucap pelayan tersebut menawarkan.
Senyum sumringah tampak di wajah King Ruo. Baiklah jika demikian, aku perlu bantuanmu. Pertama carikan aku kursi utama, kedua belikan aku topeng emas dan ketiga belikan aku juga sutra merah dengan kualitas terbaik, ucapnya sambil menyerahkan kantong berisi 15.000 kristal jiwa. Jika ada sisa, itu untukmu, ucapnya lalu kembali memasuki kamarnya. Mata pelayan tersebut terbelalak, uang yang sangat banyak ada di tangannya sampai membuatnya bergetar. Dengan bergegas pelayan itu pergi membeli pesanan King Ruo. Di jalanan kota, Lauda dan Chong Wei beserta gerombolannya menyebar sibuk mencari keberadaan King Ruo. Tekad mereka sudah bulat, yaitu ingin merampoknya. Setelah seharian mencari, akhirnya mereka mengetahui keberadaan King Ruo yang berada di penginapan teratai cinta. Malam ini kita akan beraksi, ucapnya dengan yakin. Tapi bagaimana dengan pihak keamanan penginapan? Tanya Chong Wei. Itu bisa diatur, kita dapat memancingnya keluar, ucapnya dengan senyum licik. Malam harinya, sekali lagi pintu kamar King Ruo diketuk. Tuan, ini saya, ucap pelayan tersebut. Masuklah, balas King Ruo. Pelayan itu lalu masuk dan menyerahkan barang yang telah dipesan oleh King Ruo. King Ruo menerima semua barang yang diberikan pelayan tersebut. Terima kasih, ucap King Ruo. Pelayan tersebut lalu undur diri. Setelah cukup lama, tok tok, sekali lagi pintu kamar diketuk. Siapa? Saya tuan, ucap pelayan tersebut. Ada apa? Ini tuan, ada surat untuk tuan, ucapnya. Baiklah, terima kasih, balasnya. King Ruo lalu melihat isi surat dengan kening mengkerut. Apakah aku perlu datang, tanyanya dalam hati. Jika penting, mengapa harus di alun-alun kota? Hah, biarkanlah, ucapnya lalu melanjutkan kultivasinya. Di alun-alun kota, 5 pendekar kaisar tingkat puncak sedang terlihat menunggu seseorang. Hah, aku sudah mulai bosan, ucap salah satu dari mereka. Kita tunggu 2 jam lagi, ucap salah satu menimpali. Pagi harinya, King Ruo langsung bergegas ke rumah lelang. Di sekitar rumah lelang, tampak sudah banyak yang hadir. Tuan muda, apakah Anda memiliki kartu undangan? Tanya penjaga dengan ramah pada King Ruo saat dirinya memasuki rumah lelang. King Ruo menyerahkan lencana emas pada penjaga tersebut. Dengan sigap penjaga tersebut melayani King Ruo dan mengantarnya ke ruangan khusus. Setelah beberapa waktu, Putri Tuan Kota Laili juga datang beserta para pengawalnya. Wajah cantiknya menjadi pusat perhatian di tempat tersebut. Tuan rumah pelelangan Tuan Chen Do dengan sigap dan ramah menyambut kedatangannya. Tuan Putri, selamat datang di rumah pelelangan kami, ucap Chen Do dengan ramah sambil membawa Putri Laili ke dalam ruangan khusus. Di tempat klan Lao, terlihat Lauda sedang mengamuk. Ternyata rencananya gagal, karena kelima kultivator tingkat kaisar yang ditugaskan tidak datang kembali. Dirinya menerima kabar bahwa kelima kultivator tersebut telah terbunuh. Dia tidak yakin dengan kabar tersebut. Seketika itu dirinya beserta anak buahnya ke alun-alun kota. Tampak kelima kultivator tersebut telah mati dan bahkan tanpa kepala. Ah, teriaknya marah. Chong Wei juga tidak bisa membantu, hanya terdiam. Bagaimana kita akan ke rumah lelang bintang timur jika kita tidak memiliki uang? Ucapnya sangat kesal. Uang yang ada telah terpakai untuk membayar kelima kultivator tingkat kaisar yang telah mati tersebut. Ah, bangsat, aku akan tetap membunuhnya. Teriaknya marah lalu pergi. Di rumah lelang, setelah para tamu undangan dan semua orang hadir, pemilik rumah lelang yaitu Chen Do lalu membuka acara lelang tersebut. Saudara semuanya, selamat datang di acara lelang tahunan rumah lelang kami. Kami akan menawarkan berbagai barang langka dengan kualitas terbaik. Mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, ucapnya lalu undur diri. Di balik panggung, muncul gadis seksi dengan pakaian ketat berwarna merah yang menampilkan semua lekuk tubuhnya yang menawan. Banyak pemuda dan pria hidung belang menantikan kehadirannya. Dialah putri tuan rumah pelelangan. Halo semuanya, aku Chen Ming akan memandu acara lelang ini. Mohon kerjasamanya, ucapnya sambil menangkupkan kedua tangannya pada semua orang yang hadir.
Matanya lentik mengitari semua kursi dengan senyum ramahnya membuat semua yang hadir terbuai. Baiklah, lelang pertama akan dimulai. Kali ini kami akan melelang sebuah permata jiwa monster naga air dengan tingkat pertapa. Permata jiwa ini kami buka dengan harga 10.000 kristal jiwa dengan kelipatan 100 kristal jiwa, ucap Chen Ming menawarkan. 12.000 kristal jiwa, 13.000, 15.000, 18.000 kristal jiwa, 18.000 pertama, 18.000 kedua, 18.000 ketiga. Akhirnya permata jiwa naga air tersebut terjual. Telah terjual 5 item tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian King Ruo. Baiklah, kali ini kami akan melelang sebuah kitab mantra formasi. Yang kami ketahui, ini adalah kitab mantra tingkat tinggi. Namanya adalah kitab mantra formasi Cakramling. Kami buka dengan harga awal 100.000 kristal jiwa, ucap Chen Ming. King Ruo merasa tertarik dengan kitab mantra tersebut walaupun dirinya tidak tahu isinya. Yang membuatnya tertarik adalah nama Ling pada kitab tersebut. Apakah ada hubungannya dengan ibunya Ling Yun? Semua yang hadir terdiam, karena tidak tahu fungsi dari kitab mantra tersebut. 150.000, ucap King Ruo memecah keheningan. Semua mata tertuju pada ruangan nomor 3, bahkan Putri Laili menatap ke arah ruangan tersebut. Dirinya seperti mengenal suara tersebut tetapi masih kurang yakin. 200.000, yang lain menimpali. 250.000, ucap peserta yang lain. 500.000, ucap King Ruo sekali lagi. Semua mata mengarah pada ruangannya. Siapa pemuda kaya itu, gumam para hadirin yang lainnya. Di kursi biasa di sesepuh Zheng Li mengerutkan keningnya. Sejak kapan bocah ini menjadi begitu boros, ucapnya pelan. Li Hao dan Xia Sifa yang ternyata juga hadir merasa orang di ruangan nomor 3 itu adalah King Ruo. 600.000, ucap sesepuh dari ruangan nomor 7. Hati para undangan semakin seperti dikocok oleh persaingan tersebut. Mereka yang tidak tahu kitab tersebut hanya mengira hal bodoh, tetapi berbeda dengan mereka yang tahu isinya. 1 juta. Ucap King Ruo sekali lagi. Ruangan terdiam, kali ini semua mata benar-benar tertuju pada ruangannya. Tiba-tiba begitu banyak aura yang mulai memasuki ruangannya untuk menyelidik. Sesepuh dari kamar nomor 7 merasa bingung. Seorang pemuda yang tidak memiliki tingkat kultivasi. Batinnya merenung. Kultivator muda, mohon sekiranya memberikan wajah pada orang tua ini. Kami dari Sekte Langit Kegelapan akan sangat berterima kasih, ucap sesepuh tersebut. Tiba-tiba ruangan menjadi gempar. Ternyata ada anggota sekte raksasa dari jantung benua teratai biru. Apa tujuannya jauh-jauh ke kota Chang'an ini? Ucap para tamu bergumam. Sesepuh mohon maaf, aku juga sangat memerlukan kitab tersebut. Jika sesepuh ingin, kita dapat saling menawar harga, ucapnya lugas. Jiwa Chen Ming dan Chen Do ketar-ketir. Mereka tidak pernah menyangka jika kitab usang yang awalnya dianggap tidak berharga ternyata sangat mahal. Jika demikian baiklah, ucap sesepuh tersebut. 1.100.000, ucap sesepuh melanjutkan. 1.500.000, jawab King Ruo sekali lagi. Hahaha, kultivator muda. Jika demikian, aku tidak dapat bersaing dengan Anda. Maka dengan berat hati aku menyerah, ucapnya dengan senyum licik di wajahnya. Aku akan membunuhmu, dan yang lebih menguntungkan, aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun, ucapnya dalam hati dengan penuh kemenangan. Apakah tidak ada lagi yang menawar? Ucap Chen Ming. Semua hadirin terdiam. Sebuah kitab seharga 1.500.000 kristal jiwa, sungguh pemborosan yang sangat di luar nalar. Jika demikian lelang ini dimenangkan oleh kamar nomor 3, ucap Chen Ming dengan semangat sambil mengetuk palunya. Baiklah, lelang akan kami lanjutkan, ucapnya. 7 item telah terjual tetapi tidak ada persaingan harga seperti sebelumnya. Dengan ini maka lelang tingkat pertama telah berakhir. Kini saatnya kita memasuki lelang utama. Akan ada 5 item yang akan kami lelang. Barang-barang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, ucap Chen Ming menggugah suasana. Seorang pelayan memasuki panggung lelang membawa nampan,
Di atas nampan tersebut sebuah kotak giok berwarna hitam. Chen Ming lalu membuka kotak giok tersebut. Tampak 7 butir buah berwarna hitam keunguan. Aura kuat menyebar saat tutup kotak dibuka. Tamu undangan semuanya sudah pasti tahu, ini adalah barang yang sangat langka. Satu butirnya saja dapat meningkatkan satu tingkat kultivasi seseorang. Selain itu, buah ini juga dapat meregenerasi daging dan tulang yang telah terputus bahkan bertahun-tahun. Inilah adalah anggur bumi abadi yang berusia ratusan tahun, ucap Chen Ming menjelaskan. Semua orang gempar, bahkan tetua dari ruangan nomor 7 berdiri dari kursinya. Baiklah, harga awal kami buka dengan 1 juta, ucap Chen Ming. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Para tamu di ruangan utama saling menaikkan harga. Dari 20 ruangan utama, hanya ruang utama nomor 3 yang masih diam. Semua tamu di kursi biasa hanya menelan ludah melihat persaingan para tamu di kamar utama. 10 juta, ucap King Ruo membuat semua orang terdiam. Kamar nomor 3 membuat ulah lagi, ucap para tamu undangan. Walaupun demikian, masih ada yang menawar. 11 juta. 12 juta, 13 juta, sungguh persaingan yang sangat luar biasa. 15 juta, ucap kamar nomor 7. Mohon saudara sekalian memberi muka, ucapnya tegas. Setelah itu semua orang masih menunggu, apakah masih ada yang berani menawar. Semua pandangan mengarah pada kamar nomor 3, setelah cukup lama, tidak ada yang menawar, maka lelang dimenangkan oleh kamar nomor 7. Semua orang hanya bisa menarik nafas panjang dengan harga item tersebut. Baiklah, barang selanjutnya, ucap Chen Ming. Sekali lagi seorang pelayan membawa nampan berisi kotak giok hitam. Dengan perlahan Chen Ming membuka tutup kotak giok tersebut. Swoosh! Aura kuno yang ilahi mengitari ruangan tersebut. Para hadirin semuanya, ini adalah apel emas abadi. Di dalam kotak ini hanya ada 3 buah saja. Tidak perlu menjelaskan manfaatnya karena saudara semua sudah pasti tahu, ucap Chen Ming. Harga kami buka 1.500.000, 2 juta, 4 juta, 6 juta, 10 juta, ucap King Ruo sekali lagi. Kali ini semua mata tajam mengarah padanya. Karena dirinya selalu menaikkan harga dengan sangat tinggi. Walaupun demikian, masih tetap ada yang menawar. 12 juta. 13 juta, 15 juta, ucap suara dari kamar nomor 19. 20 juta, ucap suara dari kamar nomor 5. 20 juta pertama, 20 juta kedua, 20 juta ketiga. Maka lelang dimenangkan oleh kamar nomor 5, ucap Chen Ming dengan penuh semangat. Setelah itu, item ketiga, keempat dan kelima telah selesai dilelang. King Ruo sudah tidak menunjukkan ketertarikannya lagi. Baiklah, lelang utama telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan lelang bebas. Yaitu setiap orang bebas naik ke atas panggung untuk melelang barangnya. Acara akan dipandu saudari Chen Yen, ucap Chen Ming mengakhiri tugasnya lalu kembali ke belakang panggung. King Ruo yang tidak tertarik dengan acara tersebut lalu menuju ruang penukaran barang. Chen Do dan Chen Ming terlihat sangat bahagia. Tuan muda, ini barang tuan telah kami siapkan, ucap Chen Do menyerahkan kitab mantra Cakram Ling dan cincin spasial pada King Ruo. King Ruo menerima barangnya lalu segera menyimpannya. Apakah tuan tidak ingin memeriksanya? Tanya Chen Ming penasaran. Hahaha, aku sangat percaya dengan rumah lelang ini, balas King Ruo santai. Baiklah, jika demikian. Ini adalah tanda persahabatan kita, ucap Chen Do sambil menyerahkan lencana giok klan Chen. Dengan lencana ini, tuan muda adalah tamu kehormatan kami. Rumah lelang kami terdapat di setiap kota. Jika tuan menunjukkan lencana ini, orang-orang kami akan tahu siapa tuan muda, ucap Chen Do menjelaskan. Tuan Chen Do, terima kasih, ucap King Ruo menangkupkan tangannya lalu bergegas pergi. Sungguh gudang uang, ucap Chen Ming, dengan menjual 2 item setelah dipotong dengan harga kitab yang dibeli, dan potongan dari rumah lelang, maka keuntungan yang diperoleh 30.500 kristal jiwa, ucap Chen Do takjub. Awasi kultivator muda itu,
karena dia merupakan aset kita, ucap Chen Do kepada Chen Ming. Baik ayah, balas Chen Ming tegas. King Ruo lalu bergegas mencari penginapan ke arah selatan kota. Dirinya tidak ingin kembali ke penginapan teratai cinta. Di selatan kota, dirinya memasuki penginapan sederhana. Selamat datang tuan, silakan masuk, ucap seorang pelayan. Tampak wajahnya telah mulai keriput dimakan usia. Walaupun demikian, wajahnya yang cantik masih dapat menarik perhatian semua orang. Bibi, aku ingin kamar yang terbaik, ucap King Ruo dengan senyum ramahnya. Mari tuan muda, ucapnya sambil menuju kamar yang dimaksud. Silahkan tuan muda lihat dulu, ucapnya ramah. Hahaha, baiklah, kamarnya aku ambil bibi, ucapnya sambil menyerahkan kantong berisi 3.500 kristal jiwa, sehingga membuat pelayan tersebut gemetar. Tuan muda, ini terlalu banyak, ucapnya. Hahaha, bibi, ambillah sisanya untuk bibi, ucapnya dengan senyumnya yang ramah. Baiklah, ucap pelayan tersebut segera pergi. Di dalam kamar, King Ruo tersenyum puas. Cukup dengan 2 item yang dijual, membuatnya menjadi kaya raya. Belum lagi kristal jiwa dan kristal spiritual pemberian Luo Feng yang menumpuk seperti gunung di dalam cincin penyimpanannya. Awalnya King Ruo tidak mengira bahwa buah tersebut akan sangat berharga. King Ruo lalu membuat formasi mantra perlindungan di kamarnya, dan dia mulai mempelajari kitab mantra Cakram Ling tersebut. Setiap kali membaca halaman demi halaman kitab tersebut, matanya dibuat takjub. Tidak aneh mengapa tetua tersebut sangat ingin memilikinya. Kitab mantra Cakram Ling adalah mantra perlindungan tingkat tinggi. Secara perlahan King Ruo mulai mempelajarinya. Malam harinya, di langit kota Chang'an, tetua dari sekte langit kegelapan terus mencari keberadaan King Ruo. Berkali-kali dirinya melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari King Ruo tetapi tetap saja nihil. Sungguh aneh. Tidak mungkin pemuda itu telah pergi, ucap tetua tersebut dengan heran. Bangsaat, ucapnya kesal lalu dia kembali ke tempatnya. 3 hari berlalu, akhirnya King Ruo mengakhiri latihannya. Kitab mantra Cakram Ling kini dengan tuntas telah dipelajarinya. Dirinya tidak tahu kenapa setiap kali dirinya mempelajari teknik tersebut, bentuk formasi mantra dan rune kuno dengan cepat bekerja sama dengannya. Bibi aku pergi, ucap King Ruo sekali lagi meninggalkan kantong berisi 2000 kristal jiwa. Tuan muda, terima kasih, ucapnya dengan senyum bahagia saat melihat punggung pemuda itu hilang dari pandangannya. Di tanah lapang, semua murid telah berkumpul, mereka sibuk membicarakan pengalamannya masing-masing. Swoosh! King Ruo tiba-tiba ada di depan mereka. Hahaha, saudara Ruo telah datang, ucap Lin Mo senang. Tiba-tiba Raja Wali Emas bersiul terbang mendekati mereka. Para murid, ayo, kita lanjutkan perjalanan kita, ucap Zheng Li. Semua murid langsung melompat ke atas punggung Raja Wali Emas. Swoosh, Raja Wali Emas melesat membelah langit. Di atas langit biru, Xia Sifa dan yang lainnya merasa senang dengan perubahan King Ruo. Selain itu dirinya kini telah menjadi kultivator muda tingkat Raja Menengah. Sungguh monster, ucapnya. Zheng Li hanya menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan murid lainnya, King Ruo lah yang paling cepat perkembangannya. Para murid, aku ingin mengingatkan kalian. Sekte Gunung Emas adalah sekte terkuat ketiga di jantung benua biru. Ada banyak sekte raksasa lainnya. Selain itu di dalam sekte Gunung Emas, juga banyak faksi-faksi kuat. Aku harap kalian tetap kompak dan maju bersama dalam tingkat kultivasi. Ingat, yang lemah akan ditindas oleh yang kuat, sehingga kalian harus menjadi kuat, itulah kuncinya, dan persaingan di dalam sekte tidak diperbolehkan untuk saling membunuh, tetapi di luar sekte kalian dapat saling membunuh, jelas sesepuh Zheng Li. Baik guru, ucap semua murid. King Ruo yang dari tadi diam terlihat sedang memikirkan sesuatu. Jika demikian, mari kita membentuk faksi, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Saudara Ruo sungguh luar biasa, ucap Zhao Fan. Semua murid terlihat sangat setuju. Jika demikian, sebelum kita memasuki sekte Gunung Emas, kita sudah memiliki faksi sendiri, ucap Lin Mo.
Baiklah, sebagai pengingat asal kita, bagaimana dengan nama Liga Perak? Ucap King Hielong. Liga Perak, aku sangat setuju kakak, balas King Ruo. Iya, aku juga setuju saudara, ucap yang lainnya menimpali. Baiklah, terlebih dahulu kita akan memilih pemimpin. Aku ingin mencalonkan saudaraku King Helong sebagai pemimpin, lalu bagaimana dengan yang lain? Ucap King Ruo. Aku setuju, ucap Ting Ting yang selama ini jarang berbicara. Semua mata menatapnya lalu tersenyum. Aku juga setuju, ucap King Hielong. Lin Mo dan Hao King juga menyatakan setuju. Tinggal Huoan, Duan Qi, Zhao Fan, Tang King yang masih diam. Sebenarnya aku ingin mencalonkan saudara King Ruo, tapi dia malah mengusulkan saudaranya menjadi pemimpin, dan semuanya telah setuju pada saudara King Helong, ucap Zhao Fan mendesah, tanda tidak setuju atas pencalonan King Helong. Duan Qi dan Tang King juga setuju dengan pendapat Zhao Fan, karena mereka juga ingin mencalonkan King Ruo sebagai pemimpin. Hahaha, aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mencalonkan kakakku King Helong, ucap King Ruo menjelaskan. Jika demikian, berarti ada dua pilihan, yaitu saudara King Helong dan saudara King Ruo, ucap Zheng Li menimpali. Guru, apa yang harus kami lakukan? Tanya Lin Mo. Berarti tinggal kesepakatan antara King Ruo dan King Helong, jawab sesepuh Zheng Li santai. Boleh aku bicara, ucap King Helong. Semua murid mengangguk. Baiklah, sebelum saudara Ruo menunjuk namaku, aku juga ingin mencalonkan namanya. Adapun alasannya adalah, yang pertama, saudara Ruo lebih kuat dari kita semua, seorang pemimpin harus kuat dari yang lain, terus yang kedua, apakah kalian ingat saat kita memasuki dunia kecil klan Qiong dan saat pertempuran di Kekaisaran Wei? Tanya King Helong pada semua murid. Semua murid lalu terdiam, pikiran mereka berkecamuk dengan rentenan peristiwa yang mereka lewati tersebut. Aku juga ingin menambahkan nama Raja Wali pada nama faksi kita, sehingga menjadi Liga Raja Wali Perak. Raja Wali sebagai pengingat bahwa faksi ini dibuat di atas Raja Wali yang kita naiki saat ini. Raja Wali merupakan penguasa udara yang kuat dan gesit, sedangkan Perak itu adalah asal kita, ucap King Helong. Para murid merasa semua yang diutarakan King Helong sangat masuk akal. Hahaha, aku sangat setuju. Pemimpin kita adalah saudara King Ruo, sedangkan wakil pemimpin adalah saudara King Helong, ucap Zhao Fan. Lalu semua murid mengangguk setuju. Hidup Liga Raja Wali Perak, ucap Lin Mo dengan penuh semangat. Hidup Raja Wali Perak, ucap murid yang lain bersamaan. King Ruo tersenyum senang melihat para murid tersebut. Jika demikian, baiklah. Aku sangat perlu dukungan dan bantuan kalian semua, supaya faksi kita ini menjadi kuat, ucap King Ruo sambil menangkupkan tinjunya. Aku juga ingin keempat senior sebagai pelindung faksi kami, ucap King Ruo pada Li Hao, Xia Xifa, Wu Dao dan Chen Chen. Baiklah, jawab mereka setuju. Guru, apa pendapatmu? Tanya King Ruo pada sesepuh Zheng Li. Aku sangat mendukung niat baik kalian ini, balasnya senang. Hahaha. Jika demikian, mari kita merayakannya, ucap King Ruo. Swoosh. Swoosh, botol arak mengambang di hadapan mereka. Hahaha, ini luar biasa, ucap Lin Mo. Mereka lalu merayakan pendirian Liga Raja Wali Perak dengan sangat gembira. Sebagai terima kasihku atas terbentuknya faksi ini, aku akan memberikan sedikit hadiah, ucap King Ruo lalu mengibaskan tangannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Muncul 13 buah persik. Ini adalah buah persik abadi dari daratan ilahi, dapat meningkatkan kultivasi kalian, ucap King Ruo. Mulut tetua Zheng Li dan Li Hao ternganga. Tidak hanya itu, semua murid juga demikian. Buah persik abadi, ucap Xia Xifa sambil meraih buah tersebut. Swoosh. Kekuatan dari buah tersebut memasuki tubuhnya. Sungguh luar biasa, hanya dengan menyentuhnya sudah memberikan sensasi luar biasa. Hahaha, saudara Ruo, terima kasih, ucap Hielong lalu mengambil buah tersebut lalu diikuti murid yang lain. Saat menyentuh buah tersebut, semua murid dibuat takjub. Saudara Ruo,
terima kasih, ucap Li Hao diikuti semua murid. Baiklah, mari perbaiki buah tersebut, ucap King Ruo. Semua murid lalu mulai mengambil sikap. Zheng Li dan Li Hao serta Xia Xifa menatap King Ruo dengan tatapan penuh arti. Mereka ingat di rumah lelang di kota Chang'an. Sebelum mereka bicara, King Ruo mengibaskan tangannya. Swoosh! 5 cincin penyimpanan keluar, lalu memberikannya pada keempat senior dan guru Zheng Li. Saat Zheng Li dan yang lain memeriksa isi cincin tersebut, sekali lagi mereka ternganga. Berarti itu dirimu, ucap Li Hao. Benar senior, jawab King Ruo tersenyum kecut. Hahaha, Ruo terima kasih, ucap sesepuh Zheng Li diikuti keempat senior. Di dalam cincin masing berisi 2 biji anggur abadi, 2 buah apel emas abadi, dan 2 buah persik abadi serta masing-masing 2 juta kristal jiwa. Dan kita beralih ceritanya tetua alurmu. Di Sekte Gunung Emas, di dataran benua tengah, di Gunung Langit, telah terjadi fenomena langka. Sudah 1 minggu cahaya biru terus-menerus menembak ke langit. Patriark, peristiwa langka tersebut masih dalam penyelidikan. Aku juga telah mengutus murid untuk tetap memantau perkembangannya, ucap Lin Feng. Lin Feng, apakah tetua Zheng Li sudah datang? Tanya Mo Lin, Patriark Sekte Gunung Emas. Belum Patriark, menurut jadwal, seharusnya 2 minggu yang lalu. Mungkin ada sedikit hambatan, ucapnya. Baiklah, jika sudah datang segera kabari. Baik Patriark, ucap Lin Feng lalu pergi. Lin Feng adalah mata dan telinga Patriark Mo Lin yang paling terpercaya. Karakter dan loyalitasnya sangat disukai olehnya, terutama untuk mengawasi 150.000 murid dan petinggi sekte. Selain Lin Feng, tetua Zheng Li adalah orang kepercayaan yang kedua. Di atas Gunung Emas Timur, Raja Wali Emas menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi. Lalu mendarat di sebuah halaman aula bela diri. Hahaha. Akhirnya kita sampai, ucap Li Hao pada para murid. Lihat, itu senior Li Hao dan kekasihnya telah tiba, ucap para murid melihat Li Hao turun dari Raja Wali Emas bersama Xia Xifa. Tidak hanya itu, Wu Dao dan Chen Chen juga terlihat bersama. Urus para junior kalian, aku akan menemui Patriark, ucap tetua Zheng Li lalu menghilang. Para murid dibuat kagum. Sungguh sekte raksasa, ucap Lin Mo takjub. Baiklah, jaga sikap dan jangan bertindak aneh dulu. Aku akan mengurus kalian untuk menguji bakat kalian, setelah itu baru mengurus masalah penginapan, ucap Wu Dao mengingatkan. Mereka semua lalu dibawa ke aula bela diri, tampak sudah banyak murid lain berkumpul. Tingkat kultivasi mereka beragam dengan tingkat terendah pada kultivator langit puncak, sisanya kultivator tingkat surga dan sebagian tingkat raja. Baiklah, kita mulai pengajaran awal. Aku akan menjelaskan secara singkat mengenai Sekte Gunung Emas. Selanjutnya nanti kalian akan dibagikan masing-masing peta dan katalog Sekte Gunung Emas, ucap seorang guru dengan tegas. Sekte Gunung Emas memiliki 1 patriark, 1 tetua agung dan 4 wakil pemimpin. 50 tetua tingkat tinggi, 50 tetua tingkat biasa. Selain itu, terdapat 200 guru yang menjadi pengajar para murid. 4 wakil pemimpin adalah pemimpin 4 puncak gunung, yaitu Gunung Emas Timur yang membidangi pelatihan, perekrutan para murid, sumber daya dan misi sekte. Gunung Emas Barat membidangi alkemis dan pengobatan. Gunung Emas Utara membidangi pembuatan senjata. Gunung Emas Selatan membidangi formasi dan mantra penyebaran. Setiap gunung masing-masing memiliki 10 tetua tingkat tinggi, 10 tetua tingkat rendah dan 50 guru pengajar. Gunung Emas Utama adalah tempat pemimpin patriark dan tetua agung berada. Selain itu, juga merupakan tempat aula kitab bela diri dan tempat kultivasi terbaik. Guru muda tersebut terus menguliahi para murid. Swoosh! Tetua Zheng Li tiba di istana puncak. Salam patriark, ucapnya menyapa Mo Lin. Hahaha, luar biasa, sungguh luar biasa. Kembali dari wilayah barat sepertinya memberikan keberuntungan, ucap Mo Lin senang. Tetua Zheng Li, sebelum dirimu pergi, tingkat kultivasimu pertapa, sekarang sudah hampir menyamaiku, ucap Mo Lin senang dan bangga. Patriark,
Aku masih terlalu jauh darimu, ucap Zheng Li merendah. Dari seorang kultivator pertapa menjadi kultivator spiritual tingkat menengah, yang hampir menuju tingkat puncak adalah peningkatan monster. Ada banyak tingkatan yang telah dilewati, mereka tahu jarak setiap tingkatan bagaikan langit dan bumi. Hahaha, baiklah, tetua, silahkan laporkan hasil dari perjalananmu, ucapnya senang. Walaupun Molin lebih muda darinya, rasa hormat dan loyalitas Zheng Li padanya sudah tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, Molin juga sangat menyukai karakter Zheng Li. Setelah selesai memberi laporan dengan rinci, Zheng Li lalu memberikan sebuah kotak giok pada Patriark Gunung Emas tersebut. Patriark, ini sedikit oleh-oleh hasil perjalanan kami, ucap Zheng Li merendah. Baiklah, hadiahmu aku terima, ucapnya sambil membuka tutup kotak giok tersebut. Swoosh! Aura kekuatan ilahi menyapu wajahnya. Matanya terbelalak. Anggur bumi abadi, ucapnya takjub. Benar Patriark, balas Zheng Li. Hahaha. Tetua terima kasih, ucapnya dengan senang. Sudah lama kultivasiku berhenti, dengan buah ini aku yakin dapat naik ke tingkat selanjutnya, ucapnya senang. Dengan segera dirinya menyimpan kotak giok tersebut, lalu ditatapnya Zheng Li dengan seksama. Apakah karena buah ini? Tanya Molin menyelidik. Benar Patriark, buah anggur bumi abadi tersebut hanya ada 2 butir saja, 1 untukku dan 1 untuk Patriark, balas Zheng Li menjelaskan. Patriark, dengan demikian aku undur diri dulu, ucapnya lalu pergi. Hahaha, Zheng Li, sungguh aku tidak dapat membalas budimu, ucap Molin kagum. Dirinya lalu bergegas menuju belakang gunung untuk memperbaiki anggur yang dia terima. Dirinya berharap dapat segera menerobos ke tingkat Dewa Bumi. Lin Feng, aku ingin latihan tertutup selama 1 bulan, semua urusan kuserahkan padamu dan Tetua Agung, ucap Molin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.